tadi banyak juga sampai ular ngelilit itu serem banget loh. Ada apa ya, kayak bisa dibilang peliharaan, ada yang penjaga, ada yang memang di maintain gitu. Tapi sebelumnya kan mungkin sebelum keluarga Aldi, apa dia melihara juga? Ya. Tapi kalau aku lihat, sorry ya, justru memang gangguan itu jadi berasa banget di keluarganya Aldi itu ya memang karena akhirnya ada di keluarganya Aldi mereka gitu. Ada satu yang memang punya pegangan itu. Bahkan ada satu tempat di rumah itu yang dulunya dijadiin tempat buat taruh sesajen. Persembahan buat mereka. Nah, mungkin Mas Aldi jadi dulu boleh tanya nih sejarahnya nih ya? Itu kayak tanah tuh benar-benar tanah kosong, itu lebar, benar-benar lebar Kak di situ kan. Yang saya tahu sekarang nih karena saya nanya-nanya ya kan di situ. Terus itu Kak, jadi dulu tuh kayak tanah kosong tapi yang perkebunan gitu Kak. Dan di situ ada pohon nangka. Ada ceritanya orang ngambil nangka di pohon itu Kak. Jatuh di situ langsung meninggal. Meninggal di lokasi situ juga. Dan dulu Kak, kakek saya itu kayak melihara macan tutul kayak gitu Kak. Di atas, ditaruh di atas, dikandangin. Ini macan literally macan nih berarti ya? Macan, enggak. Tapi sosok macan itu harimau. Secara kasat mata. Oke. Mungkin gini, kalau yang aku lihat sih bukan bener-bener secara macan gitu ya. Macan binatang gitu bukan? Dia mungkin cerita yang dibuat turun-menurun akhirnya seperti itu. Kan mungkin dari keluarganya Aldi kan ada usaha untuk memberhentikan gitu, untuk stop di generasi mana aja nih yang harus punya, yang harus ngurus, yang harus ngerawat. Karena kan kalau udah ke kamu ke bawah dan lain-lain itu udah bukan saatnya lagi gitu. Dan di situ kayak yang gimana ya kayak itu saya setelah kuli-kuli itu pada nggak ada, pas ya udah pada cabut lah Kak semua tuh. Akhirnya nenek setuju rumah buat nggak dibangun atasnya. Saya tidur di kamar belakang nih Kak, masih berdua sama abang saya kan. Abang saya tuh posisinya tengah malam masih keluar Kak main warnet. Saya sendirian, cuman dulu kayak yang radio Kak sama TV tabung kecil tuh. Saya setel ya kan. Di situ saya kayak yang kebelet pipis buat pengen ke kamar mandi Kak, tengah malam di situ ya kan. Kebelet pipis. Jadi stop kontak air rumah nenek itu harus dicetekin dulu Kak, baru airnya keluar di kamar mandi. Kalau kita nggak cetekin, nggak keluar airnya kan. Di situ kayak emang cuman pengen buang air kecil sama cuci muka doang ya kan. Ngapain saya nyalain air listrik lagi, kesian nenek ya kan. Saya kencing, saya cuci muka. Pintu posisi saya tutup nih Kak, kamar mandi saya kunci. Itu keran air gini, cetak, cetak, cetak. Saya teriak-teriak, "Mi, apaan sih? Kagak usah nyalain air, orang air banyak." Saya bilang kayak gitu, nggak ada jawaban Kak. Makin lama tuh airnya yang namanya kerucuk-kerucuk doang. Tapi deras, saya buka pintu, saya teriak. Itu gimana kayak saya sampai Allahu Akbar. Di situ saya ngelihat satu makhluk yang begini nih Kak, jalan di atap-atap. Tapi dia begini posturnya, dan itu kayak yang perawakannya semuanya putih. Mukanya hancur kayak yang berbentuk begini nih Kak, segitiga. Itu saya nangis, di situ saya nangis. Saya sakit 2 hari dan saya nggak mau lagi Kak tidur di kamar belakang itu. Karena saya pas tidur juga kayak dengar suara kayak kayak ada aktivitas Kak di atas loteng saya itu. Orang main troli lah. Terus kayak Kak lari-lari kayak suara gitu kayak ada aktivitas. Ya, kayak ada suara. Kalau gitu juga harimau kayak gitu. Iya. Dan di situ saya kayak yang udah masih kecil Kak, mental ya. Saya soalnya udah pernah nyaksiin nih Kak. Ibu saya soalnya kan meninggal juga nggak enak Kak dulu Kak. Ada orang yang ngerjain. Saya nggak mau yang kayak gitu, masih saya bawa terus-terusan. Saya udah mau move nih, saya udah mau nggak mau nih yang namanya ngeliat-ngeliat hal kayak gini lagi di situ ya kan. Tapi kenapa pas saya tinggal di rumah nenek saya itu kayak yang semakin saya ditongolinnya tuh jelas Kak. Itu siapa tuh sosok itu? Siluman juga kah atau? Iya. Justru aku yang lagi aku lihat sekarang ini nih yang ada di sini gitu ya. Dia kesini? Menyerupai bentuk yang sangat jelas. Jadi ada di aku nih, di penglihatan aku ada 3 makhluk nih yang jelas banget. Ini sebelumnya sebenarnya
belum diomongin, tapi dia udah keburu ada karena aku sudah masuk ke dalam situ kan. Yang aku lihat di sini ya tadi itu bener. Jadi bentuknya kayak harimau gitu. Itu harimau besar itu, jadi besarnya tuh hampir nutupin satu rumah itu di atas. Gede banget dong. Ada di lukisan juga itu kak. Nah, iya. Ada di mungkin. lukisan di rumah. Itu Harimau berarti ada lagi lukisannya foto sama juga? kakek. Nah, ya itu. Ada. Oh. Jadi memang itu kayak ngejagain dan bisa dibilang ngejagain keluarganya. Ada juga jadi akhirnya bikin ya kayak tadi ya orang-orang lain jadi pada gak nyaman ada di situ, keganggu, banyak hal-hal yang ngeganggu di situ. Sama ada dua, satu perempuan pakai baju putih, rambut panjang. Saya pernah lihat itu sosok kakak. Ya, satu perempuan rambut panjang pakai baju putih zaman dulu, Dia kayak baju rese itu kak. ya Dia rese. baju tidur zaman dulu tapi udah kusam. Nah, dia tuh sebenarnya ngeganggu karena dia cuman pingin orang tahu, terutama yang penghuni situ bahwa dia ada mati di situ karena apa. Tapi sampai sejauh ini mungkin kakekmu doang yang tahu cerita itu. Ke nenek dan yang lain-lain itu belum sampai bisa nyampein gitu karena mungkin udah keburu ngerasa keganggu akhirnya sadar ada dia. Kalau kakeknya Aldi ini beda karena memang bisa dibilang ya wibawanya gitu karena memang dia punya. Jadi makhluk-makhluk itu ke dia tuh bisa cerita, bisa sampai apa yang dia mau ceritain. Satu harimau itu, dua perempuan rambut panjang pakai baju tidur putih yang udah kusam ini, mukanya dia tuh nggak full. Segitiga kak. Iya. Jadi mukanya dia tuh kayak ada yang sebagian hancur. Cerita yang aku dapet, jadi ada penolakan dari dia, ada perlakuan gak baik saat itu. Di saat dia ngelawan, tapi ini bukan laki-laki pribumi ya. Aku lebih ngeliatnya kayak besar, tinggi, Belanda mungkin atau pokoknya bukan orang Indonesia. Jadi badannya dia ukurannya tuh lebih kecil daripada laki-laki yang mau ganggu dia gitu. Ada penolakan dari dia sampai akhirnya ditarik gitu sampai mukanya tuh ke bawah itu hancur. Dan yang paling sedihnya aku lihat dari dia tuh di saat kondisi mukanya sudah hancur, badannya dia sudah hancur, laki-laki tuh sempet perkosa dia dulu sebelum dia mati. Oh no. Jadi memang agak ganggu karena Sesakit itu sakit dia. itu dia. Sesakit itu dia ngerasa diperlakukan tidak layak, Dan dia pengen cerita. pengen cerita. Sebenarnya itu. Karena udah nggak ada kakekmu kan. Maksudnya nggak ada lagi orang yang menurut dia, kalau kakeknya dia nih karena dia punya ya. Jadi aku juga ngelihatnya sekarang yang aku lihat adalah auranya yang ada di kamu itu aura kakekmu gitu yang aku tangkap karena aku lagi ceritain sosoknya dia. Jadi dia aku lihat ada di kamu gitu. Berarti satu rumah itu kayak banyak banget ya? Lumayan. Di rumah itu rata-rata peninggalan sih, bukan emang yang penunggu rumah pada umumnya. Jadi agak energinya agak Negatif juga. sangat, terus brutal. Oke. Auranya juga kurang baik. Tua kak udah 40 lebih tuh di tahun itu. Di 2017 lah itu. Kamu ini nggak boleh nikah. Kamu sama